Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas struktur data H081 yang kini sedang diampu oleh Ibu Anggraini Puspitasari. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari evaluasi tengah semester struktur data yang berjudul Sistem Rental Alat Outdoor. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya selaku MC di sini Fahri Akbar Putra Ediestia dengan NPM 2408 1010 056. Perkenalkan, nama saya Bilal Ahmad Ramadan dengan NPM 2408 1010 182. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afriani Kafitra dengan NPM 2408 Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi beberapa subbab. Di antaranya ada pendahuluan, objective assignment, main features, explanation, and demo program. Mari kita masuk ke bab yang pertama, yakni pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri, walaupun gaya hidup sebagian besar masyarakat sudah berubah ke ranah yang lebih modern, beberapa di antaranya lebih memilih untuk menikmati gaya hidup tradisional seperti rekreasi ke tempat wisata alam. Namun di sini tercipta sebuah masalah, yakni tidak semua orang memiliki perlengkapan untuk menyokong kegiatan rekreasi alam tersebut. Contohnya seperti hiking, climbing, atau bahkan hanya sekedar camping. Maka, studi kasus yang kami ambil kali ini adalah pembuatan sistem rental alat outdoor yang dimana kita bisa memilih dua mode. Di antaranya yakni mode customer dan yang kedua adalah mode admin. Lalu, dari latar belakang yang telah diberikan, maka dapat dirumuskan sebuah pemecahan masalah, yakni yang pertama, bagaimana cara kami untuk mengimplementasikan konsep ADT, link list, dan juga queue ke dalam program yang akan kita buat. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan tiga konsep tersebut dalam bentuk satu program utuh. Lalu untuk bab objective assignment akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan untuk bab objective assignment. Tolong next slide. Baik, jadi untuk objective assignment yang pertama adalah kita menggunakan queue. Di sini ada void and queue, yaitu void untuk menginisialisasi queue dengan tipe data, char untuk nama, tipe data integer untuk barang-barang yang dipesan oleh customer, dan struct pesanan dengan array. Untuk yang terakhir ada integer total. Jadi setelah customer itu memesan barang, customer akan mereferensikan array untuk membuat queue baru, yaitu untuk node new customer dengan alokasi memori sebesar struct customer. Setelah itu mengcopy string dari nama customer, dengan setelahnya nomor antrian dengan penghitung counter plus plus, ya, setiap antrian akan bertambah satu, dan total item, kemudian harga, dan status. Selanjutnya adalah node null. Baik, untuk ADT pada dasarnya ADT adalah tipe data abstrak, yaitu tipe data seperti struct, linked list, ataupun stack. Baik, untuk next. Kita juga menggunakan linked list. Linked list itu hal yang paling krusial dalam queue, karena tanpa linked list queue tidak akan dapat berjalan karena prinsip kerja mereka itu sama. Boleh next. Oh,
Sekian untuk bagian dari saya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih untuk teman saya untuk menjelaskan bagian objektif assignment. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian main feature. Di dalam program kami ada beberapa main feature. Yang pertama itu ada tampilan mode. Bisa dilihat di sini ada tulisan ABC Auto Rental System, di mana kita bisa memilih dua mode, yaitu mode customer atau untuk order, dan admin. Nah, guna admin itu untuk memanage antrian atau untuk memanage queue. Dan yang nomor 3 itu untuk exit, untuk keluar dari program. Selanjutnya itu ada tampilan jika kita memilih untuk order atau customer. Di sini kita ada dua pilihan, yaitu kita bisa merental dan kita bisa membeli alat ordernya. Selanjutnya itu ada tampilan admin. Jika kita memilih pada bagian tampilan mode, kita memilih untuk memilih bagian admin. Di sini akan ada keluar menu, yaitu admin queue menu, di mana kita sebagai admin bisa melihat antrian, terus kita bisa memproses customer, dan terakhir itu kita bisa langsung kembali ke menu utama, yaitu menu tampilan mode. Dan ini tampilan menu jika kita memilih untuk mengorder. Di sini ada our item. Ini bisa dibilang ini adalah kategori kegiatan outdoornya seperti camping, hiking, climbing, alat penunjang. Dan untuk yang nomor 5 itu final order, kita itu istilahnya kita mencek up apa aja sih kita yang item apa yang kita beli itu di check out di final order. Nomor 6 itu untuk cancel order jika kita tidak jadi membeli item dari rental alat outdoor. Nah, di sini ada tampilan daftar barang. Ini jika kita memilih salah satu dari our item. Ini bagian hiking ya. Ini hiking, daftar barangnya seperti carrier, daypack, trekking pool, sepatu gunung, headlamp. Dan sini ada harganya. Nah, di sini untuk tampilan transaction list. Di sini jika kita memilih final order, di sini akan istilahnya terdata lah sini kita membeli apa saja, seperti di gambar ada tulisan trekking pool dan GoPro. Dan harganya otomatis akan terakumulasi. Nah, di sini kita langsung diberitahukan bahwa kita akan ditambahkan ke antrian nomor berapa gitu. Pada gambar ini kita ditambahkan ke dalam antrian nomor 2. Nah, di sini ada opsi kita untuk pembayaran seperti cash, bank transfer, dan e-wallet. Nah, ini untuk tampilan untuk transaksinya ya. Ini jika kita memilih untuk memakai bank transfer, di sini akan ada pilihan untuk choose the bank you want to transfer to, yaitu bank apa yang ingin Anda pakai seperti BNI, BRI, atau BCA. Kalau kita memilih salah satu dari bank ini, kita harus memasukkan bank account atau bisa dibilang itu nomor rekening. Setelah kita masukkan nomor rekening, payment akan diproses dan akan mengeluarkan notifikasi transaction sukses. Selanjutnya ada tampilan queue customer. Ini jika kita memilih pada mode admin ya, pada bagian lihat antrian. Di sini kita akan ada muncul daftar antrian customer, seperti antrian 1 ada yang membeli 2 item, totalnya itu 40.000 dengan status menunggu. Dan antrian 2 ada membeli 2 item, totalnya 23.000 dengan status menunggu. Di sini ada total antrian itu ada 2. Nah, tampilan execution queue ini bisa dibilang pada bagian kita itu memproses pembelian dari customer. Misalnya yang pertama, tadi kan ada antrian 1 ya, nama Bilal dengan total item 2. Nah, kita itu memproses total pesanan. Kan setelah customer itu final order dan membayar, ini akan masuk ke dalam tampilan execution queue, di mana kita sebagai admin gitu memproses pesanan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada explanation dan program demo. Ini mungkin kita langsung buka ke bagian VS Code-nya.
Oke, silakan untuk bagian awal akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Rian bisa dijelaskan. Maaf tadi saya belum unmute mic saya. Jadi untuk library kita menggunakan 3 library, yaitu standar input output, kemudian ada string, dan juga ada standar library.h. Untuk inisialisasi struct, kita menggunakan 2 type data, yaitu type data char dengan array 40 sebanyak 40, dan kemudian type data integer untuk inisialisasi struct item. Kemudian untuk view customer, kita menggunakan type data char dengan array 30, integer nomor antrian, integer total item, integer total harga, dan struct dari item ini sebanyak sebesar 50 array. Kemudian ada status yang di sini artinya 0 itu menunggu, 1 itu sedang diproses, dan kedua proses selesai. Mereferensikan struct customer node next, yaitu sebuah link list untuk link ke node selanjutnya. Kemudian ada tipe data struct queue customer, mereferensikan memori untuk front, dan kemudian customer mereferensikan memori untuk rear. Pada dasarnya ini adalah queue dengan prinsip kerja double linked list, bisa maju bisa mundur. Kemudian ada juga integer count. Integer count itu fungsinya jika customer itu ada banyak, maka count di sini berfungsi untuk menghitung banyaknya customer yang memesan atau membeli alat dari rental outdoor. Kemudian di sini ada inisialisasi variabel global, yang dimana pada struct item terdapat order dengan banyak array 50. Kemudian ada integer sum order. Sum order ini jika customer memesan suatu barang, maka dia akan dimasukkan ke dalam sum order untuk didata berapa barang yang dia pesan. Jika customer memesan 2 barang, maka sum order akan menjadi 2. Kemudian ada input name. Di sini input name dia itu untuk mencatat nama customer. Kemudian ada customer queue, dan yang terakhir inisialisasi integer antrian counter. Diinisialisasikan sebagai 1 karena secara default si program akan membaca sebagai 0. Baik, untuk setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode pada bagian fungsi queue. Pertama sini ada void init queue, itu dimana kita menginisialisasikan suatu antrian, yaitu dengan parameternya adalah pointer queue sebagai queue, dimana queue ini akan menotkan front sebagai null, rear sebagai null, dan count sebagai null. Bisa dibilang ini adalah double linked list, dimana headnya itu adalah front, itu nilainya null, dan rear ini sebagai tail itu sebagai null, dan nilai tengahnya itu count itu bervalue 0. Selanjutnya ada inisialisasi integer is empty. Ini jika dimana queue-nya itu adalah kosong, tidak ada antrian, maka akan mereturn head-nya dari linked list init queue, yaitu null, akan dianggap sebagai null. Selanjutnya ada void end queue. Ini jika kita ada antrian masuk, bisa dibilang itu ada parameternya, ada queue dengan pointer queue dengan pointer itu sebagai key, ada char name array bernama name, terus ada integer item, ada
item pesanan itu sebagai array kosong juga dan integer total. Di sini bisa kita lihat ada kita mengalokasikan memori untuk new customer. Jika ada queue masuk akan mengalokasikan memori ini. Terus ada string copy new customer sama dengan nama dan name. Ini string copy bisa dibilang kita ya bisa mengcopy string dari inputan new customer atau nama customer, kita akan di copy ke dalam procedure enqueue. Di sini ada new customer itu menautkan nomor antrian itu sebagai antrian counter plus di mana setiap antrian itu akan bertambah jika ada antrian masuk. Selanjutnya ada total item itu sebagai item yang dibeli oleh customer, terus ada total harganya, terus ada status. Ini bisa dibilang dari mode admin. Ini statusnya ini ada processing dan lain-lainnya yang seperti dijelaskan pada ini ada waiting, processing dan complete. Selanjutnya ada next. Jika next ada itu ada antrian baru akan bernilai 0. Terus ini ada copy pesanan, ini ada perulangan. For integer i sama dengan 0, jika i kurang dari items maka i akan bertambah. Ini akan masuk ke dalam void pesanan, dimasukkan ke dalam array-nya. Jika is empty, jika queue-nya itu kosong, maka akan diinisialisasikan node baru ke dalam new customer pada bagian head atau tail dari node awal init queue ini. Akan ditambah node baru. Jika else, akan next. Akan menambah tautan baru lagi. Ini bisa kita lihat di bagian tailnya akan menambah tautan baru lagi, yaitu new customer, dan real-nya sama. Dan queue ini akan bertambah terus. Karena count plus akan bertambah terus. Sini kan ada printf. Nama dari customer ini akan ditambahkan ke dalam antrian pada nomor antrian pada bagian new customer ini. Dan ada posisi dalam antrian juga, itu pada bagian not count atau posisi dalam antrian itu ada antrian 1, 2, atau 3. Terus selanjutnya ada void tq, ini jika antriannya selesai. Ya, tq kebalikan dari enqueue. Ini ada parameternya, itu ada pointer q sebagai key. Jika antriannya tidak ada atau is empty, maka akan mereturn nilai antrian kosong, printf antrian kosong. Jika tidak, akan ada customer pointer temp key sama dengan front. Ini akan bisa dibilang akan memproses antriannya. Jika ada bisa bilang jika ada antrian, jika tidak kosong, ini akan langsung diproses. Ini akan keluar notifikasi pesanan dari nama customer dengan antrian tadi, itu nomor antriannya telah diproses. Ini ada inisiasi front sama dengan front next. Ini berarti akan berlanjut ditautkan lagi untuk link listnya pada node-nya akan ditautkan lagi. Di sini jika head-nya sama dengan 0, maka rear-nya juga akan 0. Jika tidak, akan bertambah terus untuk bagian posisi dalam antriannya. Itu. Selanjutnya ada void display queue. Ini bisa dibilang transversal ya. Kalau dalam link list itu transversal, kita menampakkan antriannya. Di sini jika empty-nya kosong atau is empty, queue-nya kosong, maka akan mengeluarkan return tidak ada antrian saat ini. Dan jika ada, akan mengeluarkan daftar antriannya. Nah, jika keadaan saat ini tidak sama dengan 0 atau istilahnya ada antrian gitu, maka akan mereturn nilai
nomor antriannya, terus item apa yang dibeli, dan statusnya apa gitu. Kalau nomor antrian kan ya sesuai nomor antrian dan namanya siapa. Kalau itemnya itu sesuai nanti total itemnya sama total harganya berapa. Diakumulasi itu dari total item terus harganya diakumulasikan. Terus ini ada statusnya. Sebelumnya ya yang dijelaskan teman saya itu ada 0 itu menunggu, 1 itu diproses. Terus selesai itu nomor 2. Terus itu ada total antriannya. Di sini ada pointer global, itu apa, ada variabel global itu customer pick. Itu untuk mengepick queue kita, mengepick antrian kita. Jika antriannya itu kosong atau is empty akan mereturn 0. Jika tidak akan lanjut untuk menginisialisasikan node di bagian head. Terus bagian terakhir itu ada bagian void process next customer. Ini bisa dibilang kita setelah melihat daftar antrian, kita memproses item yang sudah dibeli oleh customer. Bisa kita lihat ini ada cabangan jika is empty, jika queue-nya empty, kosong, maka tidak ada customer dalam antrian. Jika tidak, kita ngepick dulu antriannya. Jika ada, maka akan keluar untuk kita untuk memilih untuk memproses pesanan customer berikutnya. Ya, dengan nomor antriannya berapa, namanya siapa, dengan total itemnya berapa, itu diambil dari not current dari nomor antrian. Jika nama itu di bagian nama dan total item itu di bagian total item. Di sini ada perulangan integer i sama dengan 0. Jika i kurang dari current total item, itu berarti total itemnya tadi. Maka i plus plus ini untuk mendisplay list-listan total item yang kita beli gitu. Terus printf i plus 1 ini akan dimasukkan ke dalam truk pesanan, yaitu di nama. Terus ada total harganya, itu di bagian total harga, di bagian not total harga, dan current statusnya ini ditandai sebagai selesai jika kita sudah memproses customer-nya itu. Terus ini ada printf, dan ada getchar, sama dequeue. Ini untuk istilahnya untuk mereturn nilainya. Mungkin segitu aja. Ini mungkin untuk bagian void greeting akan dijelaskan oleh teman saya, Rian. Baik, untuk void greeting sampai ke bawah saya akan menjelaskan. Void greeting menggunakan parameter karakter nama dengan array kosong, yaitu dia akan mengambil referensi dari inputan user. Jika misal user menginput pohon, maka di sini akan mengembalikan nilai welcome pohon to ABC rentals outdoors rentals. Hal yang sama juga berlaku untuk subroutine closings. Jika dia mengambil nilai masukan dari user, nama dari user, maka akan mengembalikan nilai dari user itu sendiri. Tadi kan karakter yang dimasukkan adalah pohon, maka thank you pohon, see you around. Untuk selanjutnya ada subroutine camping menggunakan struct item dengan daftar barang bernilai 5 dengan daftar barang array bernilai 5, yaitu di sini ada total 5 array dalam daftar barang. Untuk datanya sendiri ada tenda untuk nama barang dan 20.000 untuk harganya. Sampai flysheet ini juga termasuk dalam daftar di dalam item. Oke. Selanjutnya ada keluaran untuk daftar barang, nomor, nama barang, dan harga. Di sini fungsinya hanya untuk sebagai tabel atas saja. Jika di toko-toko biasanya ada nama dan harga. Ini juga berlaku untuk di sini. Jadi untuk nomor hanya berlaku sebagai header saja. Kemudian ada perulangan for, iterasi for. Di sini for itu berfungsi untuk menampilkan
item-item pada struct item daftar barang dengan array 5. Karena arraynya 5, maka batas dari perulangan ada juga 5. Setiap iterasi bertambah 1, maka daftar barang akan di-display atau ditampilkan satu persatu hingga selesai. Jadi dari tenda hingga flysheet akan ditampilkan beserta harganya juga. Kemudian di sini ada integer choice, inputan dari user. Kita user harus memilih 1 dari 5 daftar barang untuk disewakan atau dibeli. Nah, setelahnya program akan membandingkan apakah inputan user sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka inputan user tidak akan diproses. Sementara jika selesai, maka daftar barang ini akan dimasukkan ke dalam daftar barang dengan choice dikurangi 1, itu berarti kan di sini kan untuk program itu array biasanya bernilai 0. Tetapi jika untuk kasus dunia nyata urutan 0 itu tidak normal kan. Maka di sini daftar barang choice -1 itu dia itu membantu program untuk membaca inputan user. Jika misal user ingin membeli tenda, maka harusnya yang diinputkan itu adalah 0, tetapi di daftar nomor adalah 1. Hal ini memudahkan user untuk memproses pesanan. Untuk subroutine hiking juga sama, ada item dengan daftar barang sebanyak 5 array, kemudian ada printout daftar barang dengan daftar-daftar dari barang yang akan ditampilkan nanti, perulangan for dengan iterasi batas 5, daftar barang, nama barang. Jadi dia akan mendisplay daftar barang dan nama barang satu persatu. Kemudian di sini ada integer choice atau integer pilihan, dan sistem akan membandingkan jika pilihan dari user itu sesuai. Lanjut ke subroutine climbing, masih sama dengan prinsip kerja yang sama juga. Terdapat daftar item barang, kemudian keluaran output daftar barang seperti header gitu. Kemudian ada for ent atau perulangan ent yang akan menampilkan keluaran daftar barang sampai batas terakhir, yaitu callback. Kemudian di sini ada ent choice atau ent pilihan, dan sistem akan membandingkan apakah pilihan user itu sesuai. Lanjut ke subroutine penunjang, juga masih sama, dengan bedanya di sini daftar barangnya cuma ada 2. Maka untuk perulangan for atau iterasi for, maka daftar barang yang akan ditampilkan hanya ada 2, yaitu jaket gunung dan GoPro beserta harganya. Kemudian di choice ini jadi pilihan user di sini cuma terbatas sampai 2 saja. Sedangkan yang lain kan 5 tadi, karena daftar barangnya ada 5. Di sini untuk subroutine penunjang ini daftar barangnya cuma ada 2, maka input user 1 dan 2 saja. Oke. Di sini ada int get method. Get method ini adalah dia akan mengembalikan nilai dari metode yang akan dipilih oleh user. Jika metode yang diinputkan oleh user adalah 1, maka user akan merental barang. Sedangkan jika 2, maka user akan membeli barang. Lanjut ke subroutine payment dengan parameter integer total. Di sini terdapat integer pay untuk deklarasi awal, kemudian ada printout untuk
untuk cash, bank transfer atau e-wallet. Kemudian ada juga inputan dari user, output untuk user menginputkan inputannya yaitu pay dari integer pay itu. Di sini terdapat percabangan switch pay dengan case 1 itu user memilih untuk membayar dengan cash. Untuk case 2 user memilih untuk membayar dengan bank transfer bank. Jika user memilih switch case nomor 2, maka nanti akan ada pemilihan untuk banknya lagi. Terdapat switch case bersarang untuk bank, yaitu untuk bank pertama adalah bank BNI, bank kedua adalah bank BRI, bank ketiga adalah bank BCA. Untuk setiap masing-masing bank yang dipilih oleh user, program akan mencatat nomor rekening dari user. Untuk case ketiga yaitu pemilihan e-wallet, juga sama seperti bank, terdapat switch case bersarang. Di sini e-walletnya ada pilihan yaitu GoPay, OVO, dan Jago. Setiap masing-masing e-wallet juga akan program akan mencatat nomor rekening dari user. Kemudian untuk yang terakhir adalah output dari percabangan bersarang di atas, payment with account on process, yaitu pembayaran dengan akun inputan user atau wallet account, akun wallet user. Kemudian setelahnya akan break. Keluar dari percabangan akan muncul output transaction sukses, dan juga akan merekam akan mengeluarkan berapa banyak user telah membayar. Jika misal pesanan user sebesar 50.000, maka di sini juga akan mencetak 50.000. Total to be paid adalah 50.000. Seperti itu. Kemudian untuk subroutine total order, di sini adalah daftar pesanan. Jadi setelah user itu memesan semua alat rental yang diinginkan, maka di sini dia akan display daftar pesanan yang telah dipesan oleh user. Dan juga di sini ada total harga yang harus dibayarkan oleh user, yaitu dia akumulasi order yang sebanyak order yang dipesan oleh user. Kemudian ada juga breakout total harga, yaitu jumlah akumulasi dari total. Dan setelahnya total order akan mengantrikan atau menenqueuekan dari parameter-parameter yang ada di sini, yaitu dari customer, mereferensikan memori dari customer queue, kemudian input name, sum order, dan total. Dan juga di payment ini terdapat total, yaitu dari subroutine di atas yang payment itu dia akan memasukkan parameter dari akumulasi total yang telah dihitung oleh program. Untuk selanjutnya admin menu, dan setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan subroutine dari admin menu. Nah, subroutine admin menu ini akan aktif ketika user maksudnya memilih untuk menjadi admin, yang dimana dia akan memiliki kelebihan bisa mengatur queue tersebut, queue yang sedang terjadi.
Nah, di sini seperti yang bisa ditampakkan pada VS Code, di situ ada urutan printf yang dimana di situ terletak admin queue menu. Yang pertama lihat antrian, 2 proses customer berikutnya, dan 3 kembali ke menu utama. Itu merupakan tampilan yang akan muncul pada konsol. Dan juga di bawahnya di situ merupakan switch atau alur proses yang akan memproses pilihan dari user tersebut. Semisal user memilih proses pertama atau nomor 1, maka sistem akan meneruskan ke fungsi display queue dengan parameter customer queue. Kalau untuk case yang kedua, maka sistem akan memanggil proses next customer dengan parameter customer queue. Lalu di situ akan break. Dan case 3, maka di situ akan mengembalikan return, yang dimana return ini user akan dialihkan ke halaman utama sebelum halaman admin queue menu. Lalu untuk yang terakhir di situ ada default, yang dimana default akan menampilkan pilihan tidak valid. Nah, di situ dia akan terus mengulang sampai pilihannya valid ya, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini akan ada subroutine reset order. Nah, di sini subroutine reset order itu berfungsi sebagai pesanan, sebagai pengulang pesanan. Maksudnya gimana? Ketika user sudah memberikan beberapa inputan pesanan, maka di situ akan ditampilkan dalam bentuk list pesanan apa saja yang sudah dipesan. Nah, setelah user melakukan pembayaran dan lain sebagainya, maka akan dilakukan sistem reset order yang memungkinkan user bisa melakukan order sebanyak 2 kali atau mungkin lebih. Nah, di situ gunanya void reset order. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian void customer flow. Nah, void customer flow ini tadi itu berfungsi sebagai void customer flow akan terjadi apabila kita sebagai user itu memilih peran dalam sistem itu sebagai pelanggan atau customer ya. Nah, di sini pastinya akan dimintai namanya dulu. Kita disuruh user diminta untuk memberi nama, yang dimana nama tersebut akan disimpan dalam variabel input name. Nah, setelah itu variabel input name akan digunakan sebagai parameter untuk memanggil fungsi greetings yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga dimasukkan variabel input method yang di dalamnya itu memanggil fungsi get method yang tadi sudah dijelaskan, apakah itu bentuknya rental atau itu bentuknya pembelian. Nah, di sini juga ada di bawahnya itu ada alurnya, yang dimana apabila input method itu nilainya 1, maka akan ditampilkan your order will be prepared for rental. Selain itu, maka sistem akan menampilkan your order will be prepared for buy. Nah, untuk di bawahnya bisa kita lihat di situ terdapat perulangan, teman-teman. Perulangan yang menggunakan while true. Nah, di sini sistem akan menampilkan laman utama dari toko, teman-teman. Laman utama dari toko. Laman utamanya toko untuk user maksudnya. Dan di dalamnya di situ terdapat beberapa kata yang menginterpretasikan beberapa pilihan. Di antaranya di sini ada camping, ada hiking, climbing, penunjang, final order, cancel order, dan back to menu. Nah, di setiap teks ini tadi itu terdapat sebuah sistem, teman-teman. Sistemnya itu berada di bawahnya. Bisa kita lihat di bawah itu ada variabel yang menyimpan input dari user untuk menu ini tadi. Nah, yang di bawahnya lagi di situ ada alurnya, teman-teman. Di sini apabila input menu itu bernilai 1, maka secara langsung sistem akan memanggil fungsi camping di dalam yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi.
Lalu selanjutnya, apabila input menu itu bernilai 2, maka sistem akan memanggil subroutine hiking. Apabila input menu itu bernilai 3, maka sistem akan memanggil climbing. Lalu apabila input menu itu bernilai 4, maka sistem akan memanggil subroutine penunjang. Lalu apabila input menu itu sama dengan 5, nah itu program akan mengalihkan user pada proses selanjutnya, yang dimana proses selanjutnya adalah listing semua pesanan yang sudah dipesan. Nah, di sini ada alur juga teman-teman, maksudnya ada syarat. Apabila sum order itu sama dengan 0 atau user ini masih belum memilih apa-apa, maka akan ditampilkan Anda belum memesan apapun. Nah, sebaliknya apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka sistem akan memanggil subroutine total order dan juga reset order. Reset yang gunanya seperti tadi, reset untuk customer berikutnya atau customer yang sama untuk melakukan transaksi sebanyak 2 atau 3 kali. Nah, di sini dia akan return untuk kembali ke main menu. Di sini di bawahnya itu ada lagi teman-teman. Apabila input menu itu bernilai 6, maka akan memanggil reset order, yang dimana pesanan yang sudah dipesan sebelumnya itu akan dibatalkan atau dihilangkan. Itu semisal dari user mengalami error, dari usernya, input usernya mengalami error. Misal usernya ingin memilih nomor 1, tapi secara tidak sengaja usernya menekan angka 2, maka disitu kan tidak sesuai dengan user, maka di situ akan dihapus pesanan yang sudah diambil. Lalu di sini apabila dari angka 1 sampai nomor 7 itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi error, yang dimana errornya ini akan menampilkan input the right number between 1 sampai dengan 7, atau user disuruh memberikan input ulang pemilihan antara nomor 1 sampai nomor 7. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, ini adalah program utama, teman-teman. Program utama seperti yang bisa kita lihat tadi. Di sini akan ada daftar printf, yang dimana printf ini akan menampilkan menu utama dari awal program ketika di running atau di execute, dimana dia akan menampilkan ABC order rental system, yang dalamnya ada 1 customer order, yang 2 admin atau manage queue, yang ketiga adalah exit. Nah, seperti yang bisa kita lihat, pilihan dari user ini akan dimasukkan dalam variabel mode. Nah, dalam variabel mode ini akan diberikan beberapa switch case, yang di dalamnya apabila user memberikan angka 1, maka di sini sistem akan memberikan user sebagai role customer. Nah, kalau misalnya user memberikan input 2, maka di sini sistem akan memberikan user sebagai admin. Terus yang ketiga, apabila user menginputkan angka 3, maka proses dalam program tersebut akan selesai, atau tidak menjadi user, tidak menjadi customer, atau menjadi admin, maka langsung keluar dari program dan menghentikan program sekaligus. Nah, di sini untuk defaultnya sendiri itu akan mengeluarkan pilihan tidak valid, yang dimana itu akan berulang terus teman-teman sampai ditemukan jawaban yang valid, yakni antara jawaban nomor 1 sampai nomor 3. Mungkin. Nah, untuk yang terakhir di sini akan ada return 0, yang dimana return 0 sendiri merupakan state akhir yang akan diberikan pada fungsi in main, yang menandakan program berakhir dengan normal. Oh iya, sebelum mungkin kita kembali ke presentasi, kita bisa mendemokan programnya terlebih dahulu.
Oke, di sini ada keluar tampilan awalnya itu kita memilih mode dari ABC order rental system. Yang pertama ada customer untuk mengorder atau kita menjadi admin. Mungkin kita pertama kita menjadi customer order dulu. Kita masukkan nama, misalnya nama saya sendiri mungkin Bilal. Nah, di sini kita bisa memilih dua pilihan ya. Kita bisa merental atau membeli. Mungkin kita akan merental. Nah, di sini ada itemnya. Mungkin kita membeli di bagian camping. Kita beli misalnya tenda, terus kita kembali ke bagian kategori. Kita mungkin membeli pada kategori hiking, kita membeli carrier mungkin. Nah, di sini kalau kita sudah membeli barang-barang yang ingin kita perlukan, kita bisa langsung meng-check out atau finalize order kita pada bagian 5. Itu final order. Nah, di sini kan akan keluar daftar pesanannya beserta total harga. Di sini kita akan dikasih pilihan untuk kita membayar item itu dengan cara apa, bisa cash, bisa bank transfer atau e-wallet. Mungkin pertama kita memakai sistem cash dulu. Nah, di sini akan ada tulisan transaction sukses karena kita membeli payment secara cash. Terus langsung otomatis akan pesanan di reset untuk memulai pesanan baru. Kita membuat 3 pesanan ya. Masing-masing itu dengan metode pembayaran itu cash, bank transfer, dan e-wallet. Oke. Kita masuk ke nomor 1 lagi. Namanya mungkin nama teman saya Fahri. Terus kita merental. Mungkin dia hanya membeli 1 barang ya. Mungkin kita membeli harness. Terus kita finalize ordernya. Langsung akan keluar harganya. Nah, kita mungkin bisa kita lihat di sini Fahri ditambahkan ke dalam antrian nomor 2. Kenapa? Karena antrian nomor 1-nya tadi itu adalah saya tadi membeli beberapa barang tadi. Terus mungkin untuk paymentnya kita memakai bank transfer. Nah, di sini kita disuruh memilih bank apa yang ingin kita gunakan. Mungkin kita memakai bank BCA. Masukkan bank akunnya, ini boleh random number sih sebenarnya. Oke. Nah, pesanan akan diproses dulu sebenarnya. Seperti biasanya di bank-bank akan diproses dulu. Jika sudah diproses akan keluar transaksi sukses. Nah, ini mungkin terakhir untuk pesanan terakhir ini. Nama mungkin teman saya itu Rian. Rian. Terus kita rental lagi. Nah, mungkin dia hanya membeli barang penunjang. Kita ke gunung. Terus dia membeli barang penunjang lagi. Terus ya GoPro misalnya. Kita finalize nomor 5. Nah, mungkin dia membayar memakai e-wallet. Mungkin Rian memakai misalnya GoPay. Center nomor GoPay biasanya nomor telepon ya, tapi di sini kita random nomor aja. Nah, kurang lebih sistemnya sama seperti transfer bank, akan diproses terlebih dahulu, terus jika sudah diproses akan keluar transaksi sukses sama total pembeliannya berapa gitu. Nah, di sini kita mungkin masuk ke dalam mode admin ya, biar kita bisa melihat daftar antrian sama kita bisa memproses dari orderan kita. Nah, di sini ada admin queue menu. Jika kita ingin membeli mode admin, kita bisa melihat antrian kita ada apa aja pada bagian nomor 1. Nah, di sini langsung keluar daftar antrian yang tadi kita sudah inputkan. Yang pertama tadi ada Bilal dengan itemnya 2, totalnya 30.000, statusnya dalam menunggu. Berarti istilahnya dia sudah membayar, tapi pada bagian penjualnya, kita ini lagi menunggu orderan kita ini diproses dulu, misalnya di hold dulu. Ini ada antrian 1, antrian 2, hari tadi antrian 3 itu tadi ada Rian. Nah, kita langsung untuk memproses antrian tersebut. Jadi kita mencet nomor 2.
Nah, kita sudah memproses antrian yang pertama yaitu Bilal. Kita untuk memproses ini atau menyelesaikan pesanan ini kita menekan enter. Nah, berarti pesanan Bilal atau antrian 1 telah diproses. Kita bisa mengeceknya kembali pada lihat antrian apakah sudah terproses atau tidak. Nah, sesuai dengan konsep queue tadi ya berarti first in first out. Pada antrian 1 setelah kita proses langsung menghilang dalam daftar antrian. Nah, mungkin kita memproses antrian dari Fahri sama Rian. Mungkin kita proses lagi. Ini pesanan dari Fahri kita proses. Setelah sudah diproses, terus untuk antrian selanjutnya antriannya untuk orderannya Rian kita proses juga. Nah, setelah sudah diproses, jika kita lihat pada lihat antrian tidak ada antrian karena antrian order itu sudah diproses pada proses pesanan berikutnya. Kita kembali ke menu. Mungkin apa yang terjadi jika kita mengcancel orderan kita. Mungkin kita kembali ke customer, mungkin memakai nama saya, kita rental. Mungkin jika kita membeli alat camping ya, terus tenda. Nah, apa sih yang terjadi jika kita cancel order? Nah, kalau cancel order kita akan pesanan itu langsung di reset kembali dan diarahkan ke kategori barang untuk memulai pesanan baru. Mungkin segitu aja sih untuk demo program rental outdoor. Kita bisa kembali ke PPT. Oke. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 3 yang menyajikan program rental outdoor ABC. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila selama proses pelaksanaan presentasi terdapat kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan dari kami. Selebihnya demikian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa di lain kesempatan.